Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan hasil kuesioner yang sudah kami buat. Di sini kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari Natasha Mulyani, Meli Safitri, Rizky Pertiwi, dan Rizky Nur Ikhwan. Baiklah, ini merupakan kuesioner yang telah kami buat sebelumnya. Di sini ada 20 pertanyaan yang memiliki 3 indikator dan juga ada beberapa indikator yang memiliki 2 indikator. Di kuesioner ini terdapat 42 responden. Langsung saja kita untuk menentukan nilai kumulatif, kita pergi ke spreadsheet. Setelah itu kita klik file. Setelah itu kita download, pilih Microsoft Excel. Setelah itu kita akan menuju ke Microsoft Excel. Baiklah, inilah dia tabel Microsoft Excel-nya yang telah kita download tadi. Di sini merupakan data-data dari setiap responden. Selanjutnya kita akan memberikan inisial pada setiap pertanyaan. Saya berikan kode yaitu P1 untuk pertanyaan pertama, begitu pula selanjutnya P2 untuk pertanyaan kedua. Supaya tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita drag dari P2 ke pertanyaan selanjutnya. Di sini kami hanya memiliki 11 pertanyaan dengan indikator yang sama, karena ada beberapa pertanyaan yang memiliki indikator hanya 2. Setelah itu kita akan memberikan kode 1, 2, dan 3 pada setiap indikator dengan melakukan Ctrl H. Untuk yang pertama, kita akan menggantikan indikator sering dengan angka 1. Setelah itu kita replace all. Selanjutnya kita ganti indikator jarang dengan angka 2. Setelah itu kita replace all. Selanjutnya kita gantikan indikator tidak pernah dengan angka 3. Setelah itu kita replace all. Setelah semua indikator kita ubah menjadi angka 1, 2, dan 3, selanjutnya kita akan merapikannya di kertas yang lain. Setelah itu kita rapikan dengan cara kita blok semuanya, lalu kita rata tengah. Setelah itu kita rapikan agar terlihat lebih bagus dengan all border. Selanjutnya kita akan mencari jumlah pada setiap kolom yang ada dengan cara ketik sama dengan sum.
Setelah itu kita blok data yang ada pada kolom pertama. Setelah itu kita enter. Setelah dapat data yang pertama, kita drag saja sampai ke data yang terakhir. Dan itulah hasilnya, lalu kita rapikan. Untuk mencari mean, itu diklik sama dengan average, diblok jumlah semua dari awal sampai akhir, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian untuk mencari standar deviasi, bisa mengklik sama dengan stdef, kemudian diblok jumlah dari awal sampai akhir, tutup kurung, kemudian enter. Dan bisa diklik di atas ini untuk mengurangi beberapa angka di belakang koma. Untuk mencari mean plus standar deviasi, bisa mengketik sama dengan hasil dari mean tadi ditambah standar deviasi, enter. Kemudian untuk mencari mean dikurang standar deviasi, bisa mengketik sama dengan hasil dari mean tadi dikurang standar deviasi, enter. Di sini kita akan membuat sebuah tabel, di mana di dalam tabel ini terdiri dari 4 kolom. Yang pertama ada kolom kategori, yang kedua yaitu kolom interval kelas, yang ketiga kolom frekuensi, dan yang terakhir yaitu kolom persen. Di dalam kolom kategori, yang pertama kita isi dengan sering, yang kedua jarang, dan yang ketiga yaitu tidak pernah. Untuk mencari interval kelas dari sering, yaitu kita ambil besar dari 25,07. Dan yang kedua, untuk mencari interval kelas dari jarang, kita ambil 20,41 dikurang 25,07. Dan yang terakhir, untuk mencari interval kelas dari tidak pernah, kita ambil dari kecil dari 20,41. Untuk mencari frekuensi yang pertama, kita gunakan contifs, lalu kita blok jumlah yang pertama sampai terakhir, lalu titik koma, dikasih tanda kutip, kita masukkan
besar dari 25,07, tanda kutip, lalu di enter. Untuk mencari frekuensi di kategori jarang, itu bisa mengklik sama dengan CONTIFS, di blok jumlah data awal sampai akhir, kemudian titik koma, dikasih tanda kutip, kemudian kecil dari 20,41, tutup, koma, titik koma, kemudian diblok lagi dari jumlah awal sampai akhir, kemudian titik koma, tutup dengan tanda kutip, kemudian masukkan besar 25,07, tutup, tanda kutip, kemudian enter. Untuk mencari frekuensi di kategori tidak pernah, yang pertama kita ketik CONTIFS, lalu di blok jumlah awal sampai dengan akhir, titik koma, kasih tanda kutip, kita masukkan besar dari 25,07, tanda kutip, lalu di enter. Untuk mencari jumlah hasil dari frekuensi, yaitu yang pertama kita ketik sama dengan sum, blok jumlah frekuensi awal sampai dengan akhir, lalu enter. Untuk mencari persen yang pertama, yaitu dengan mengklikkan sama dengan data frekuensi pertama, kemudian dibagi jumlah frekuensi, kemudian dikali dengan 100, kemudian enter. Kemudian klik sama dengan, ambil frekuensi yang kedua, lalu dibagi jumlah frekuensi 42 dan dikali 100, enter. Kemudian Selanjutnya, di enter. Sama dengan frekuensi yang ketiga, dibagi jumlah frekuensi dikali 100, lalu enter. Untuk mencari jumlah persen, bisa mengklik sama dengan sum, di blok data persen awal sampai akhir, kemudian di enter. Untuk membuat diagram, kita blok dulu di semua kolom. Kemudian kita pilih insert dan pilih tanda sebagai berikut. Dan hasil frekuensinya dapat kita lihat sebagai berikut. Demikianlah penjelasan dari kuesioner yang kami buat. Lebih dan kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.